Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah pemasaran industri. Kali ini kita masuk materi ke-13 yaitu pengendalian pemasaran industri. Kendala dalam implementasi. Jadi kita sudah masuk materi pengendalian pemasaran industri ya. Dalam pengendalian pemasaran industri itu terdapat beberapa kendala dalam implementasi pengendaliannya, yaitu adalah kepemimpinan yang lemah, kemudian strategi yang kurang fokus, dan komunikasi dan koordinasi yang buruk. Kepemimpinan yang lemah. Nah, kepemimpinan yang lemah itu yang bagaimana? Contohnya adalah model dengan gaya manajemen top-down atau laissez-faire, sehingga tidak mendapatkan feedback yang cukup dari manajemen di bawahnya. Padahal feedback dari manajemen di bawahnya itu penting karena itu bisa menjadi bahan untuk inovasi, pembaharuan, perbaikan gitu. Kalau seperti itu kan hanya dari atas aja, padahal dari bagian top itu punya banyak keterbatasan juga, termasuk untuk melihat lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah strategi yang kurang fokus karena kurang jelas dan prioritasnya kurang jelas juga dan bisa jadi prioritas itu justru saling bertentangan. Jadi kalau misalkan prioritas yang bertentangan itu bergerak maju agak susah ya. Ibaratnya itu seperti roda. Misalkan harusnya kan seirama, ke kanan ya ke kanan. Tapi kalau bertentangan bukannya maju justru ia akan stuck. Kemudian komunikasi dan koordinasi yang buruk. Nah, ini adalah hal yang penting ya. Kalau model ini top down ini kan otomatis gaya komunikasinya itu vertikal ya. Nah, karena vertikal itu jadi kurang efektif, bahkan buruk. Dan interaksinya pun jadi rendah antar lintas fungsi-fungsi terlebih ya yang berbeda dalam perusahaan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang mendukung keberhasilan implementasi. Nah, yang pertama adalah tetap waspada terhadap masalah yang tampaknya sederhana, karena berdikit-dikit lama-lama jadi bukit ya. Jadi awalnya sepele bisa jadi besar, bisa juga eh, api dalam sekam, kita nggak tahu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak semua permintaan itu bisa langsung dikerjakan, tapi harus ada skala prioritasnya, mana-mana yang sangat penting dan mendesak. Kemudian yang ketiga, perusahaan harus mampu mengantisipasi dan menghindari dari kejutan yang tidak terduga. Jadi seperti pandemi ini, itu kan sebenarnya adalah salah satu bentuk kejutan yang tak terduga. Nah, ini perusahaan harus bisa mengantisipasi jalan keluarnya. Gimana sih solusinya agar perusahaan tetap berjalan contohnya. Kemudian yang keempat, tekanan waktu merupakan musuh implementasi yang berbahaya. Jadi, tentu semuanya berhubungan dengan waktu ya. Nah, jadi hati-hati sekali terhadap urusan manajemen waktu pada dalam perusahaan, pada diri perusahaan. Nah, kemudian prinsip kelima, pengerjaan yang efektif tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa infrastruktur yang mendukung. Artinya, di sini infrastruktur merupakan komponen yang penting. Jadi tidak bisa diabaikan juga dan merupakan salah satu bentuk investasi bagi perusahaan. Kemudian yang keenam, manajemen puncak harus memberikan pengarahan bukan instruksi. Ya itu tadi karena kendalanya ada di kepemimpinan, model kepemimpinan. Jadi atasan itu mengarahkan aja, bukan kamu harus begini, 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 begini. Gitu. Kemudian yang ketujuh, mengutamakan kinerja pemasaran seiring dengan memfasilitasi penyelesaian masalah. Dan kedelapan, pimpinan harus berkomunikasi secara efektif dan terus-menerus dengan bawahan. Nah, proses implementasi ada beberapa tahap. Yang pertama, pra, kemudian pengorganisasian, monitoring, dan evaluasi dan pengendalian. Jadi, pra, pengorganisasian, monitoring, dan terakhir evaluasi dan pengendalian. Pra-implementasi. Nah, ini ada beberapa faktor. Yang pertama, untuk evaluasi strategisnya itu adalah kesesuaiannya, kemudian validitasnya,
fleksibilitasnya, resiko, konsistensinya, kondisi finansial yang diinginkan, kemudian kemampuan untuk mendapatkan buy-in. Kesesuaian, apakah ide utama strategi harus sesuai dengan tujuan dan strategi jangka panjang. Validitas, ide utama strategi berdasarkan asumsi strategis yang benar. Fleksibilitas, itu memudahkan untuk memelihara tingkat fleksibilitas dalam penyesuaian lingkungan. Nah, resiko, tidak ada resiko yang berlebihan. Konsistensi internal dan terintegrasi, kemudian kondisi finansial yang diinginkan harus memberikan perolehan kembali secara finansial yang sebanding dengan biaya investasi atau ROI ya biasanya, return on investment. Kemudian kemampuan untuk mendapatkan buy-in. Nah, kemudian dalam implementasi ini juga itu perlu menjamin konsistensi internal dan terintegrasi. Konsistensi yang bagaimana? Dalam hal orientasi bisnis dan pola pikir, dalam hal target pasar, kemudian dalam merancang daya dorong strategis dan komunikasi pemasaran, dan konsistensi antar berbagai komponen dari bauran pemasaran. Nah, ini pengorganisasiannya ada memastikan kecukupan sumber daya, menentukan struktur organisasi tugas, dan mendukung kepemimpinan dan motivasi. Nah, memastikan kecukupan sumber daya itu ada syarat sumber finansial, yaitu perlu tepat, kemudian perencanaan SDM itu juga penting, kemudian sumber informasi dan data penelitian pasar itu juga hal yang penting untuk mengambil keputusan. Kalau menentukan struktur organisasi itu perusahaan itu berperan dalam implementasi strategis dengan adanya komunikasi, koordinasi, dan pembuatan keputusan. Kalau organisasi tugas itu identifikasi kegiatan apa yang perlu, kapan, dan tanggung jawabnya. Kemudian mendukung kepemimpinan dan motivasi itu pembagian visi kepada seluruh tim. Jadi tidak ada visi yang tertinggal atau tidak dikerjakan, dan mengimplementasikannya. Nah, ini adalah monitoring proses implementasi. Yang pertama, penyelesaian konflik dan permasalahan, kemudian monitoring kemajuan dan implementasi. Jadi konflik dan permasalahan tetap harus dimonitoring, kemudian kemajuan implementasi juga perlu dimonitoring, terus respon pasar juga perlu dimonitoring. Apa saja respon pasarnya? Ya respon pesaing, respon distributor, dan respon pelanggan itu harus dimonitoring. Kemudian menentukan perlu tindakan alternatif. Jika kira-kira dalam monitoring itu tuh ada sesuatu yang urgent dan mendesak itu, kemudian muncullah alternatif yang kira-kira menjadi pilihan solusi. Baru kemudian dianalisis. Evaluasi dan pengendalian. Pengendalian adalah proses untuk memastikan kinerja pemasaran perusahaan berada di jalur yang diharapkan. Jadi make sure bahwa ini memang sesuai. Jadi jenis pengendaliannya ada feed forward, concurrent, feedback, birokratis, dan plan. Kita bahas satu-satu. Feed forward itu pendekatannya preemptif, di mana masalah diantisipasi dan tindakan cegah dilakukan. Jadi ini di awal. Seperti halnya menjaga kesehatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati, gitu kan. Kemudian pendekatan concurrent itu pendekatan ketika ada masalah baru dipecahkan. Nah, itu concurrent. Kalau feedback itu sesudah masalah terjadi baru muncul tindakan koreksi. Nah, kemudian kalau birokratis bekerja melalui administrasi dan mekanisme hierarki. Kalau pengendalian klan itu berdasarkan pada budaya perusahaan. Nah, policy formulation ini ada visi, misi, strategi perusahaan, masukan dari Direktorat Pemasaran, kesepakatan atau masukan dari Direktorat Keuangan, dan target yang harus dicapai. Kemudian planning. Nah, ini disingkat POAK plus evaluation. P, planning. O, organizing, actuating, control, evaluation. Planning, semua rencana dan rancangan pemasaran dibuat. Organizing, struktur organisasi direview, kalau ada yang kurang diperbaiki, gitu. Actuating dimulai ketika mulai kegiatan pemasaran. Semua rencana pemasaran telah dibuat
itu dilaksanakan pada tahap actuating. Kemudian kontrol dimulai dengan kegiatan monitoring realisasi dari kegiatan pemasaran dan evaluation, itu pengevaluasian secara keseluruhan dari awal, dari policy formulation sampai kontrol. Nah, penutup. Pemasaran industri adalah kegiatan yang memfasilitasi terjadinya pertukaran produk dengan pelanggan dalam pemasaran industri, yang mencakup semua perusahaan yang membeli barang dan jasa industri untuk digunakan dalam memproduksi barang dan jasa industri, untuk digunakan dalam memproduksi barang dan jasa yang akan dijual, disewakan, atau dipasarkan kepada konsumen lain. Nah, setiap akhir tahun, kegiatan manajemen pemasaran industri harus dievaluasi agar ke depannya, tahun-tahun depannya itu menjadi lebih baik. Kegiatan manajemen pemasaran industri pada akhir tahun harus evaluasi ya. Evaluasinya itu tadi ada efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu berkaitan dengan pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan pada policy formulation. Kalau efisiensi itu dilihat pencapaiannya realisasi kinerja pemasaran industri yang diperoleh. Begitu. Nah, ini contoh-contohnya. Baik, terima kasih. Semoga menjelaskan dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.